Selamat malam Sobat Tidak Terlihat, kembali lagi dengan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong Cuh. Karena seperti yang sempat kita sampaikan kemarin, ketika gue ada waktu gue bakal record, ketika Gilang ada waktu Gilang bakal record, dan ketika kita berdua ada waktu kita bakal record, dan ketika ada tamu ya kita berdua akan nyamperin tamu atau tamu yang kesini dan kita akan record bersama tamu di segmen ngerinding ya pastinya ya. Oke. Sebelum masuk ke ceritanya, nggak lupa gue ucapin terima kasih banget buat seluruh Sobat Tidak Terlihat yang udah support kami, support kita dengan ngedengerin dan juga nge-share cerita-cerita kita ya di podcast ataupun di YouTube. Thanks banget buat kalian semua yang udah support udah Nangocop ini sampai sekarang. Dan gak lupa juga gue sampaikan ya ke Sobat Tidak Terlihat semua bahwa Ludah Nangocop sekarang ada di Traktir. Jadi buat Sobat Tidak Terlihat yang ingin support kita, bisalah traktir kita dengan kirim ya 1, 2, 3 sajen di Traktir ya. Untuk link Traktirnya buat kalian yang pengen support bisa cek di deskripsi YouTube ini ya. Silahkan diklik. Buat kalian yang pengen support silahkan support kita dengan klik link di bawah ini. Tanpa berlama-lama kita akan segera masuk ke cerita yang dimana di episode kali ini ada di segmen reguler. Betul, reguler meskipun gue sendiri, tapi cerita ini emang cerita dari gue sendiri gitu. Dan nanti pun kalau Gilang ngebawain cerita sendiri juga masuknya akan segmen reguler ya Sobat Tidak Terlihat. Oke, dan di segmen reguler kali ini gue pengen ngebagiin pengalaman gue sendiri ketika dulu gue tinggal di sebuah rumah. Rumah itu tepatnya ada di Solo. Oke, penasaran ceritanya gimana? Oke, jadi kita simak ceritanya. Cerita ini berlatarkan tahun kisaran 2000-an. Betul, di tahun 2000-an. Jadi waktu itu gua masih belum TK, Gua masih mungkin umur 5 tahunan kali ya. Umur 5 tahunan atau mungkin umur 7 tahunan kali. Gua agak lupa, yang jelas waktu itu gua masih kecil. Jadi waktu itu keluarga gua tinggal di Jogja ya kan, di Jogja setelah ayah ibu gua menikah masih tinggal di Jogja. Kemudian tentang beberapa waktu kedua orang tua gua pindah ke Solo karena waktu itu ayah bekerja di salah satu rumah sakit di Solo waktu itu. Nah jadi berlanjut ke ceritanya, waktu itu ketika pertama kali tinggal di Solo, kedua orang tua gue tinggal di sebuah rumah yang ada di area Mendungan. Jadi kalau Sobat Tidak Terlihat tahu Mendungan itu tepatnya ada di, kalau Sobat Tidak Terlihat tahu Transmart Solo sekarang ya, Transmart Solo sekarang itu kalian ambil ke arah kota, nanti akan ada bakso, nama baksonya gue lupa sih, yang jelas ada bakso terkenal di area situ. Dulu sih patokannya ada supermarket ataupun toserba ya, namanya Relasi, tapi sekarang sepertinya sudah tutup. Dan yang jelas rumahnya ada di area situ, ada di area Mendungan, nama daerahnya Mendungan gitu. Kalau nggak salah sudah Solo kok, kalau antara Solo atau Sukoharjo gitu, gue agak lupa, tapi area-areanya ada di situ, dekat Pasar Kleco. Mungkin ada Sobat Tidak Terlihat di sini yang tinggal di Solo, yang ngedengerin kalian berada di Solo. Waktu itu kejadian dari cerita ini ada di situ. Oke. Nah, jadi buat gambaran dikit ya, latar rumahnya itu seperti ini. Jadi rumah itu sebenarnya tepat berada di tepi jalan raya. Jadi misal ini jalan raya, kalau dari kamera gini ya, berarti kan ini mungkin ini jalan raya,
Nah, di tepi tepat di sampingnya pas itu tuh rumahnya. Namun rumahnya ini jadi eh, ada halaman. Jadi misalnya jalan raya ya kan, misal depan gue ini jalan raya, di sisi sini ini ada jalan ini, nah ini halaman, nah itu rumah, ini rumahnya langsung. Jadi sebenarnya dari segi lokasi rumah itu ramai, lingkungannya hidup, maksud gue lingkungannya hidup, nggak sepi amat gitu lah. Jadi bayangin aja di kota Solo tahun 2000 tahun 2000-an. Iya, tahun 2000-an kayak gimana kan, juga nggak sepi amat gitu loh, nggak kayak di kalau sini mungkin di Jonggol gitu kali, itu kan sangat sepi ya. Nggak sepi amat. Jadi lingkungannya sudah hidup, kampungnya pun sudah banyak yang ditinggali, sudah ramai lah kurang lebih kayak gitu. Nah, di rumah itu, jadi pengalaman yang gue ceritakan ini yang mengalami sebenarnya bukan gue sendiri. Karena waktu itu kan gue masih kecil ya, masih belum TK di tahun 2000-an. Yang ngalami sebenarnya ibu. Jadi, ibu yang mengalami rentetan kejadian ini. Jadi, waktu itu di rumah tersebut ya layaknya rumah seperti biasa ya, ada pintu masuk ruang tamu luas, ada satu mesin jahit, yang mesin jahit itu masih ada sampai sekarang, itu kayak mesin jahit perjuangan ibu gua ya, mesin jahit. Lalu ada juga ruang makan, dapur, dan seterusnya. Dan kemudian yang di belakang itu ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini itu karena itu bangunan lama ya, jadi sobat tidak terlihat ketika masuk ke ruangan itu, di langit-langit itu nggak ada ternit ya bahasanya, nggak ada ternit, adanya langsung los ke genting. Nah, gentingnya itu ini masih pakai genting genting apa namanya, genting tanah liat itu loh sobat tidak terlihat. Jadi gentingnya tuh masih genting tanah liat. Nah, di genting tanah liat itu kan ada beberapa genting yang bening kan, yang bening dimana untuk cahaya agar masuk. Nah, jadi cerita ini ada kaitannya dengan genting-genting itulah kurang lebih. Oke, berlanjut ke ini ya, ke kejadiannya ya. Jadi waktu itu ibu itu mandi. Jadi kejadian ini seringnya itu terjadi ketika waktu mandi, ketika di pagi dan sore hari. Nah, waktu itu ketika ibu gua mandi kan, kamar mandi ya seperti biasanya lah, seperti orang biasa mandi. Ibu tuh merasa ada yang melihat, ada yang mengamati gitulah. Nah, namun dia selingkuh kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa begitu. Dan informasi buat sobat tidak terlihat, jadi kamar mandinya itu losnya bahasanya, jadi misal kalian masuk kamar mandi, kamar mandi itu tidak sampai atap, tetapi jadi kalau kalian masuk kamar mandi ya, bayangannya kalian lihat ke atas tuh kalian bisa lihat genting yang dimana ada satu ventilasi yang memang ada di kamar mandi itu gitu. Nah, oke. Jadi ketika ibu gua mandi di pagi hari, ibu tuh ngerasa ada yang memperhatikan, ada yang mengamati, ada yang memperhatikan gitu. Wah, tapi ketika selingkuh kanan kiri ya nggak ada siapa-siapa. Ketika ke atas juga nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya ya udahlah, cepat-cepat mandi. Habis itu selesai udah keluar ya, aktivitas seperti biasa. Nah, kemudian tiba waktu sore hari lagi. Nah, ketika sore itu juga mandi seperti biasanya, ngerasa lagi ada yang mengamati atau memperhatikan gitu ya. Nah, karena hal itu terus berulang, ibu gua tuh cerita sama bapak, "Pak, ini aku tuh ngerasa kayak gini gitu." Terus habis itu bapak ya sebenarnya paling perasaanmu aja gitu kan. Ya nggak dianggap pusing. Ya udah, akhirnya ibu tidak mau ambil pusing juga. Ibu gua akhirnya ya udahlah gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kenapa hal itu tuh terus sering terjadi. Jadi semakin aneh. Ibu gue ini nggak tahu kenapa mulai merasa yang memperhatikan itu tuh dari arah genteng, yang dimana genteng itu tuh ada ventilasinya tadi, ada yang bening. Nah, di sore hari, jadi waktu itu kebetulan ibu gue mandinya agak sore ya, di kisaran mau maghrib. Harusnya kan logikanya tuh di genteng kan
gelap ya, karena cahaya sudah mulai gelap gitu. Nah tapi sore itu ada yang aneh. Jadi ketika ibu gue ini mandi, set, lihat ke atas, lihat ke arah genteng itu, tiba-tiba genteng itu tuh tip. Jadi genteng itu tiba-tiba tuh kayak kan gelap ya, tiba-tiba gelap, tiba-tiba ada putih terus gelap lagi, ada putih terus gelap lagi. Jadi bayangannya seperti ada yang berkedip di situ, ada yang berkedip tapi besar, ada yang berkedip tapi besar. Jadi berkedip besar, tip 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 gitu. Nah ibu gue kan, apa itu? Kaget kan, tapi belum berpikir aneh-aneh. Apa itu? Kaget aja, akhirnya menyelesaikan mandi cepat. Ya sudah, selesai, buru-buru keluar, ya sudah. Habis itu dilihat udah nggak ada, udah seperti biasa, udah cerah seperti biasa. Jadi kayak ya udah kayak lihat langit seperti biasa gitu, maksud gue. Udah hari pergi, udah. Nah hal itu pun terus berulang, tapi karena udah terlalu biasa kan, ya udah gitu. Ya udah dicuekin aja. Nah sampai ketika ada teman atau kerabat jauh gitu yang main ke rumah. Kerabat jauh ini main ke rumah ya kan. Ketika main ke rumah, ada kisaran 3 hari 4 hari lah dia menginap di rumah gue waktu itu yang di Solo itu. Nah ketika dia menginap, ibu itu kepikiran suatu hal, wah ini kayaknya bisa buat eksperimen. Jadi kepikiran suatu hal untuk mencoba bereksperimen. Dalam artian eksperimen seperti ini, ketika kerabat jauh itu mandi kan, jadi dari kamar mandi itu kelihatan itu ventilasi. Pun kalau sobat terlihat ada di luar kamar mandi, itu ventilasi juga kelihatan. Nah jadi ketika ada yang mandi di situ, saudara, kebetulan perempuan juga, kebetulan kerabat jauh ini perempuan mandi di situ, kisaran mau maghrib juga, di sore hari mau maghrib ya. Nah ibu ini pelan-pelan ke dapur mendekat kamar mandi dan mengamati di arah genteng yang bening itu. Diamati. Nah di situ awalnya ya ini kayak langit biasa, kayak tembus langit biasa. Nah tapi tiba-tiba ada satu momen genteng itu langsung gelap. Kaget kan, ibu gue kaget, wah ini langsung gelap kenapa gitu kan. Langsung gelap, habis itu diamati lagi. Ibu gue masih sambil sembunyi itu, jadi nggak terang-terangan ya, dia sambil sembunyi agak mepet-mepet di rak-rak perkakas dapur gitulah, atau mungkin kayak rak piring gitu, agak mepet-mepet ke situ. Nah ketika sambil mengamati hal gelap tersebut, tiba-tiba hal gelap tersebut bergeser kan, bergeser. Nah jadi bayangannya itu ternyata itu seperti bulu, seperti apa ya, seperti bulu besar gitu loh. Jadi kayak tubuh yang besar, kayak bulu yang besar bergeser. Nah tiba-tiba itu tuh ketika bergeser itu ada kan, sobat lihat pasti kebayang ya, ketika ada cuman kotak kecil di genteng, kemudian ada item bergeser, terus ada satu ketika bergeser mundur ini itu seperti putih seperti gigi. Jadi apa itu, seperti gigi besar gitu, gigi besar terus geser lagi ternyata jadi ternyata yang selama ini memperhatikan itu adalah mata. Jadi ada mata melihat ke arah kamar mandi. Jadi setiap ada yang mandi di situ, terutama perempuan, gak cuma ibu gue ternyata. Buktinya waktu itu kerabat jauh itu juga sama. Jadi dia tuh seperti mengintip orang mandi lewat ventilasi kotak itu. Dan itu berkedip. Jadi yang kedip-kedip ternyata itu mata yang sangat besar. Nah, ibu gue kan kaget, astagfirullahaladzim, kaget. Habis itu langsung lari keluar ini bukan gimana-gimana,
sambil kaget tapi masih ada rasa berani dan jengkel gitu. Loh, anjir, berarti selama ini gue tuh diintip sama makhluk ini ya. Akhirnya dia keluar, kan dari luar tuh kan kelihatan nanti dari gentengan. Nah ketika beliau keluar, betapa terkejutnya. Ternyata di atas rumah itu ada sesosok raksasa gede banget ya, gede banget gitu lah, gede banget, sedang membungkuk. Dan matanya itu melihat ke celah atau ke lubang ventilasi kecil dan melihat seseorang yang di kamar mandi. Dalam artian dia mengintip orang yang mandi. Nah waktu itu langsung kaget, gue kaget-kagetnya langsung masuk rumah. Udah habis itu sholat maghrib dan ya gimana lagi. Nah setelah itu cerita ke bapak. Habis itu di ngajiin. Dan kebetulan tetangga itu kan ada Pak RT ini tuh ya cukup bisa lah, orangnya cukup bisa. Akhirnya tanya-tanya kenapa sih ada sosok itu, kenapa, karena mengganggu kan ya, jadi nggak nyaman kan ketika mandi dan seterusnya. Dan yang digangguin cewek lagi, dasar Anda raksasa mesum ya. Nah, jadi ketika itu dipanggilkan Pak RT yang sekaligus bisa itu, ya sudah, setelah itu didoakan, masih ada ternyata. Jadi ketika didoakan tuh nggak hilang, tapi masih ada, cuman solusinya adalah gentengnya ditutup. Jadi ada bapak, mungkin itu Mr. G kali ya, mungkin gue nggak tahu sih itu apa ya, tapi mungkin itu kalau analisa gue sih sekarang Mr. G, mungkin Mr. G yang saking besarnya mungkin ya, dia kebingungan akhirnya ya ngintip-ngintip kayak gitu. Akhirnya solusinya ditutuplah ventilasi ataupun genteng bening itu ya. Habis itu ya selesai. Habis itu ya sudah, fenomena itu ya mungkin ada lagi, tapi mungkin dia ngintip, ini mana ini, kok tempat biasa gue ngintip kagak ada celah-celahnya gitu kali. Dia ngerasa seperti itu mungkin. Akhirnya habis itu ya udah, habis itu ya seperti biasa, mandi tenang seperti biasa. Dan memang ya cuman itu sih fenomena kagetnya ibu gue tuh itu sih. Ketika tiba-tiba lihat ke atas kok ada yang besar itu. Kayak mungkin kalau bayangannya di KTJ-nya Om Hao tuh kayak Ultraman gitu kali ya. Mungkin sobat tidak terlihat yang sempat nonton KTJ yang di episode Pabrik Gula kalau nggak salah. Itu kan ada tuh yang gede banget kayak Ultraman gede. Mungkin bayangnya seperti itu ya. Soal waktu itu beliau cerita juga nggak detail-detail amat ya, karena sekilas seperti itu. Gitu sobat tidak terlihat. Nah, jadi ya demikian tadi ya sobat tidak terlihat, sebuah pengalaman atau cerita dari orang tua gua gitu yang mengalami hal aneh. Dan ya itu sebenarnya creepy sih, namun ngeselin juga ya, kenapa dia harus mengintip-intip seperti itu ya. Dan solusinya juga sangat tidak kelas, kalau menurut gue itu nggak kelas ya, karena kan biasanya ada pengusiran gini, kagak ada, tinggal ditutup aja. Tinggal solusinya genteng ditutup, udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Habis itu hidup tenang dan bahagia. Oke. Yaudah demikian tadi lah sobat tidak terlihat, sebuah cerita dari gua sendiri, pengalaman ini ya, keluarga sendiri horor ya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran buat sobat tidak terlihat yang masih punya rumah belum ada internet mungkin, dan kebetulan ada genteng bening yang tembus ke kamar mandi. Mungkin kalian mengalami hal ini ya. Ini mungkin cerita gue bisa jadi solusi buat kalian gitu. Ya semoga aja ceritanya bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan sobat tidak terlihat sekalian ketika mengatasi hal-hal aneh gitu. Jadi hal-hal mistis itu tidak harus diatasi dengan cara-cara yang ekstrim gitu, mungkin ngundang apa kayak selamatan, tapi cukup gitu aja juga selesai ternyata. Ya udah kalau gitu, terima kasih buat seluruh sobat tidak yang udah ngedengerin episode reguler ini, dimana gue di sini sendiri. Thanks semangat buat kalian yang udah denger kita dan support kita di semua platform, yang sudah subscribe di YouTube juga. Thanks banget. Kalau begitu, gue Hatip Abdurrahman pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang audio visual kalian ya. Salam Lucong Cu.